Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iif Cahyatunte. Saya adalah mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan juga merupakan salah satu peserta mata kuliah Metode Penelitian Kualitatif tahun 2023. Nah, dalam kesempatan kali ini dan dalam video ini saya akan menjelaskan tentang metode analisis, yaitu analisis framing, analisis naratif, dan juga analisis semiotika. Nah, langsung saja teman-teman, kita ke materi yang pertama, yaitu tentang analisis framing. Apa itu analisis framing? Nah, framing adalah sebuah cara bagaimana peristiwa disajikan oleh media akibat penonjolan aspek-aspek tertentu. Nah, karenanya seperti dikatakan Frank di Durham, framing membuat dunia lebih diketahui dan lebih dimengerti. Realitas yang kompleks dipahami dan disederhanakan dalam kategori tertentu. Nah, dalam analisis framing ini ada dua aspek. Yang pertama adalah memilih fakta dan yang kedua adalah menulis fakta. Yang pertama, memilih fakta atau realitas. Proses ini didasarkan pada asumsi. Wartawan tidak melihat peristiwa tanpa perspektif. Dalam memilih fakta ini selalu terkandung dua kemungkinan, yaitu apa yang dipilih, included, dan yang kedua adalah apa yang dibuang, excluded. Nah, yang kedua, menuliskan fakta. Proses ini berhubungan dengan bagaimana fakta yang dipilih itu disajikan kepada khalayak. Gagasan ini diungkapkan dengan kalimat dan proposisi apa, dengan bantuan aksentuasi foto dan gambar apa, dan lain sebagainya. Selanjutnya, konsep dasar. Nah, konsep framing ini sering digunakan untuk menggambarkan proses seleksi dan penonjolan aspek tertentu dari realitas oleh media. Framing dapat dipandang sebagai penempatan informasi-informasi dalam konteks yang khas, sehingga isu tertentu mendapatkan alokasi lebih besar daripada isu yang lainnya. Robert N. Inman lebih lanjut mendefinisikan framing sebagai seleksi dari berbagai aspek realitas yang diterima dan membuat peristiwa itu lebih menonjol dalam suatu teks komunikasi. Dalam banyak hal, itu berarti menyajikan secara khusus definisi terhadap masalah, interpretasi, sebab akibat, evaluasi moral, dan tawaran penyelesaian sebagaimana masalah itu digambarkan. Dari definisi Inman tersebut, framing pada dasarnya merujuk pada pemberian definisi, penjelasan, evaluasi, dan rekomendasi dalam suatu wacana untuk menekankan kerangka berpikir tertentu terhadap peristiwa yang diwacanakan. Dengan kata lain, framing adalah pendekatan untuk mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandang yang digunakan oleh wartawan ketika menyeleksi isu dan menulis berita. Nah, kemudian bagaimana sih analisis framing dalam dunia media massa? Framing mengasumsikan bahwa media massa tidak hanya menyajikan informasi objektif tentang suatu isu, tetapi juga membantu membentuk persepsi dan interpretasi kita tentang realitas. Framing mempengaruhi cara kita memahami, memproses, dan memberikan makna pada informasi yang diterima. Media massa dapat dilihat sebagai media diskusi antara pihak-pihak dengan ideologi dan kepentingan yang berbeda-beda. Mereka berusaha untuk menonjolkan kerangka pemikiran, perspektif, konsep, dan klaim interpretif masing-masing dalam rangka memaknai objek wacana. Keterlibatan mereka dalam suatu diskusi sangat dipengaruhi oleh status wawasan dan pengalaman dan sosial masing-masing. Kemudian paradigma analisis framing adalah paradigma interpretif. Nah, paradigma ini menekankan pentingnya kerangka interpretatif dalam memahami framing. Kerangka interpretatif adalah kumpulan nilai-nilai, keyakinan, dan norma sosial yang kita gunakan untuk memproses dan memberikan makna pada informasi. Analisis framing mencoba untuk mengidentifikasi kerangka interpretatif yang digunakan oleh media massa dan bagaimana kerangka tersebut mempengaruhi persepsi dan penilaian kita. Nah, kemudian model analisis framing ada beberapa, yaitu yang pertama adalah Robert N. Inman. Dapat kita lihat pada kolom yang tertera, ya, bahwasanya memberikan 4 tahapan dalam menganalisis framing media, yakni sebagai berikut: definisi problem, kemudian ada diagnose cause, make moral judgment, kemudian treatment, recommendation. Ya, bagaimana suatu peristiwa atau isu dilihat, kemudian peristiwa itu disebabkan oleh apa, kemudian nilai moral apa yang disajikan, dan penyelesaian apa yang ditawarkan untuk mengatasi masalah. Itu model dari Robert N. Inman. Kemudian yang kedua adalah model dari Zongdang dan Kosike. Nah, dalam tulisan mereka yang berjudul Framing Analysis, An Approach to News Discourse, dengan 4 dimensi struktur. Ya, yakni kita bisa lihat dalam kolom tersebut. Yang pertama adalah strukturnya sintaksi, yang kedua skrip, yang ketiga tematik, dan retoris. Ya, dengan rincian yang telah tertera di sana.
Nah, kemudian juga ada yang ketiga yaitu model Gamson. Juga demikian, ya bisa kita lihat dan kita baca yang ada di kolom. Nah, contoh daripada analisis framing ini adalah analisis framing terhadap berita tentang Jokowi mengkritik media, ibarat kacang lupa pada kulitnya. Nah, ini kan analisis bagaimana sih media itu memframing berita-berita ini. Ada juga media memberitakan terkait isu ini sedemikian rupa, kemudian ada juga yang mengatakan B dan C dan lain sebagainya. Dari sana kita bisa menganalisis mana sih pihak-pihak yang menonjolkan kepentingan mereka masing-masing dan mana pihak-pihak yang memang kepentingannya itu untuk memberikan informasi yang akurat. Selanjutnya adalah analisis naratif. Nah, apa itu analisis naratif? Analisis naratif ialah bagian dari kritik sastra yang merupakan yang melakukan pendekatan terhadap teks dengan menggunakan kategori-kategori struktur penyusun suatu kisah. Plot, narator, tokoh, pembaca, sudut pandang, waktu, dan tempat. Nah, analisis ini memusatkan perhatian kepada teks secara keseluruhan untuk menguak dunia kisah yang disajikan pengarang sebagai suatu makna permukaan. Surface meaning. Nah, selanjutnya definisi narasi. Narasi atau kisahan adalah suatu bentuk wacana yang sasaran utamanya adalah tindak tanduk yang dijalin dan dirangkaikan menjadi sebuah peristiwa yang terjadi dalam suatu kesatuan waktu. Nah, narasi berhubungan dengan usaha untuk memberitahu sesuatu atau peristiwa. Maka dari itu, narasi berusaha menggambarkan dengan jelas kepada pembaca suatu peristiwa yang telah terjadi sehingga pembaca bisa larut dan merasakan berada pada keadaan tersebut. Selanjutnya adalah konsep dasar. Konsep dasar dalam analisis naratif melibatkan pemahaman tentang elemen-elemen dasar yang membentuk narasi, serta teknik dan struktur yang digunakan dalam membangun cerita. Nah, beberapa konsep dasar dalam analisis naratif adalah pertama, plot. Plot mengacu pada urutan peristiwa atau kejadian dalam sebuah cerita. Ini melibatkan pengenalan, pengembangan konflik, klimaks, dan resolusi. Plot adalah kerangka dasar yang membentuk jalur cerita. Yang kedua adalah karakter. Karakter-karakter dalam narasi adalah entitas yang terlibat dalam cerita. Ini melibatkan karakter utama dan karakter pendukung. Analisis naratif memperhatikan pengembangan karakter, motivasi, perubahan, dan hubungan antar karakter. Yang ketiga yaitu tema. Tema adalah ide pokok atau pesan yang ingin disampaikan melalui cerita. Tema memberikan makna yang mendalam dan dapat meliputi berbagai isu seperti cinta, keberanian, persahabatan, perjuangan, atau makna kehidupan, dan lain-lain. Yang keempat adalah pengaturan ruang dan waktu. Pengaturan ruang dan waktu dalam cerita mencakup tempat-tempat, waktu, dan suasana yang digambarkan. Hal ini mempengaruhi konteks dan atmosfer dalam cerita. Yang kelima adalah gaya dan bahasa. Gaya dan bahasa yang digunakan dalam narasi juga menjadi fokus analisis. Gaya bahasa, penggunaan kata-kata, retorika, dan teknik sastra yang digunakan dapat memberikan nuansa dan efek tertentu dalam cerita. Yang keenam, yaitu narator. Narator adalah suara atau entitas yang menceritakan cerita. Analisis naratif memperhatikan sudut pandang narator, kehadiran atau ketiadaan narator dalam sebuah cerita, dan pengaruhnya terhadap persepsi dan interpretasi cerita. Narator dapat memiliki kehadiran aktif ataupun pasif dalam membentuk narasi sebuah cerita. Selanjutnya adalah manfaat analisis naratif. Analisis naratif memiliki berbagai manfaatnya yang dapat diterapkan dalam berbagai bidang dan juga konteks. Yang pertama adalah pemahaman yang lebih dalam tentang cerita. Analisis naratif memungkinkan kita untuk memahami cerita secara lebih mendalam. Dengan menganalisis elemen-elemen cerita seperti plot, karakter, tema, dan gaya bahasa, kita dapat mengungkapkan struktur dan makna yang terkandung dalam cerita tersebut. Yang kedua, penafsiran dan interpretasi yang kaya. Yang ketiga yaitu pengungkapan struktur dan teknik naratif. Yang keempat adalah pemahaman konteks sosial dan budaya. Yang kelima yakni mempengaruh pada budaya dan identitas. Analisis ini juga memungkinkan kita untuk memahami pengaruh narasi dan membentuk budaya dan identitas. Yang keenam yaitu aplikasi di berbagai bidang. Nah, analisis naratif ini dapat diterapkan dalam berbagai bidang seperti sastra, bidang film, bidang media, sejarah, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya adalah model analisis naratif. Beberapa model dari analisis naratif. Yang pertama adalah model struktur naratif Zitan-Todorov. Yakni terdiri dari story dan plot yang saling mendukung. Nah, strukturnya itu keseimbangan, kemudian kekacauan, keseimbangan. Jadi di awal itu seperti ya masih monoton menjelaskan tentang
awal mulanya. Kemudian mulailah ada klimaks permasalahannya apa gitu kan. Kemudian barulah balik lagi ke keseimbangan. Nanti dijelaskan permasalahan yang terjadi dan bagaimana solusinya. Selanjutnya ada juga model struktur naratif dari Vladimir Prop. Nah, unsur naratif film dari Vladimir Prop itu mengandung 7 aspek naratif, yaitu the villain, musuh penjahat, the donor, the helper, princess, the spacer, the hero, the false hero. Ada memberikan informasi, ada penolong, kemudian ada perempuan juga yang menjadi teman si pahlawan, kemudian ada yang mengirimkan pahlawan, the spacer, kemudian the hero, pahlawannya, dan juga ada the false hero, pahlawan palsu. Nah, contoh daripada analisis naratif ini adalah analisis film 99 Cahaya di Langit Eropa. Nah, bahwasanya dalam film ini itu berdasarkan analisis narasi ya, analisis naratif terdapat 3 alur, yaitu alur awal, alur tengah, dan alur akhir. Nah, sebagaimana kita ketahui berarti analisis yang model analisis yang dipakai adalah analisis Zitan Todorov. Nah, ketiga alur tersebut sangat sesuai kaitannya dengan bentuk aktor komunikasi antar agama dan budaya yang menjelaskan bagaimana kehidupan di Amerika, kemudian juga dikaitkan dengan keagamaan di Eropa bagaimana. Selanjutnya adalah analisis semiotika. Apa itu analisis semiotika? Analisis semiotik adalah suatu metode analisis yang digunakan untuk menggali makna yang terdapat dalam sebuah tanda. Tanda adalah sesuatu yang menggambarkan sesuatu yang lain. Analisis semiotik bertujuan untuk menemukan atau menganalisis simbol atau tanda dan teks dengan sistematis. Analisis semiotik juga berupaya menemukan hal-hal yang tersembunyi di balik sebuah tanda. Nah, konsep dasar daripada analisis semiotika adalah konsep-konsep yang dicetuskan oleh Ferdinand de Saussure, yakni meliputi tanda atau simbol, kemudian kode, kemudian makna. Yang pertama yaitu tanda. Menurut Saussure, tanda sign ini terbagi menjadi 3 komponen, yaitu tanda sign, kemudian penanda signifier, dan yang ketiga petanda signified. Nah, kalau tanda itu mencakup aspek material berupa huruf, suara, gambar, gerak, dan bentuk. Kalau penanda itu mencakup aspek material bahasa, yakni apa yang dikatakan atau didengarkan dan apa yang ditulis atau dibaca. Kalau signified, petanda itu mencakup aspek mental bahasa, yakni gambaran mental, pikiran, dan konsep. Kemudian yang kedua adalah kode. Kode juga termasuk dalam hal yang dipelajari dalam semiotika. Nah, kode adalah cara pengkombinasian tanda yang memang telah disepakati secara sosial untuk memungkinkan pesan tersebut tersampaikan kepada orang tertentu. Nah, kode itu juga dibagi menjadi 3 ya. Kemudian ada juga kode hermeneutik, ada juga kode semantik, ada juga kode simbolik, dan yang terakhir kode narasi, dan yang terakhir adalah kode kebudayaan. Nah, kalau kode hermeneutik itu kode berupa menyodorkan berbagai pertanyaan, teka-teki, respons, pertanggungjawaban, dan lainnya ya. Misalnya pertanyaan-pertanyaan seperti siapakah mereka, mengapa kamu tidak datang, bagaimana dengan tujuan kita, dan sebagainya. Nah, kode semantik itu kode yang mengandung adanya konotasi pada level penanda. Kalau kode simbolik yakni kode yang berkaitan dengan psikoanalisis hingga adanya pertentangan 2 unsur. Kalau kode narasi itu kode yang memuat adanya cerita, urutan, dan narasi. Setiap karya fiksi pasti memiliki kode ini. Nah, kalau kode kebudayaan, yaitu kode yang bersifat anonim, bawah sadar, mitos, sejarah, moral, dan legenda. Yang ketiga adalah makna. Membahas mengenai makna, terdapat 2 macam, yakni makna denotatif dan makna konotatif. Ya. Makna denotatif adalah makna sebenarnya. Nah, kalau makna konotatif itu adalah makna yang tidak sebenarnya, meliputi perasaan, emosi, nilai-nilai kebudayaan, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu model analisis semiotika. Model analisis semiotika ini yang pertama adalah Ferdinand de Saussure. Ferdinand de Saussure dikenal sebagai bapak semiotika modern yang membagi relasi antara penanda signifier dan petanda signified berdasarkan konvensi yang disebut dengan signifikansi. Nah, menurut Saussure, semiotika adalah kajian yang membahas tentang tanda dalam kehidupan sosial dan hukum yang mengaturnya. Beliau sangat menekankan bahwa tanda itu memiliki makna tertentu karena sangat dipengaruhi oleh peran bahasa. Saussure kemudian membagi konsep semiotika berdasarkan 3 konsep, yakni signifikan dan signifi, kemudian lingue dan parol, kemudian sinkronik dan diakronik, sintagmatik dan paradigmatik, dan signifikan dan juga signify.
Nah, paradigma analisis semiotika ini adalah sebuah paradigma yang mempelajari sistem-sistem, aturan-aturan, dan konvensi-konvensi yang memungkinkan tanda-tanda tersebut mempunyai arti. Kajian semiotika berada pada dua paradigma, yakni paradigma konstruktif dan paradigma kritis. Semiotika dipandang sebagai sebuah alat analisis teks ketimbang paradigma. Ketika semiotika dipandang sebagai paradigma, maka ia tidak menyempit hanya sebagai metode analisis. Nah, contoh daripada analisis semiotika ini adalah analisis semiotika pada iklan Gojek versi cendekiawan. Nah, dalam iklan televisi Gojek ini terlihat sign, objek, dan interpretannya dari teknik pengambilan gambar, warna, suara, dan teks iklan ini. Tanda seperti garpu yang digunakan untuk menggantikan dispenser yang rusak itu ada maknanya tersendiri ya. Pada umumnya garpu memiliki arti sebagai alat manusia untuk membantu makan, dan dalam konteks iklan di garpu tersebut sebagai tanda kesejukan dan dipakai membantu orang yang akan minum jika keran dispenser rusak, dan selain itu menyampaikan bahwa anak muda harus cerdas dan cerdik untuk mengatasi semua permasalahan. Nah, teman-teman sekalian, mungkin itulah penjelasan dari saya terkait tentang analisis framing, analisis naratif, dan juga analisis semiotika. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat bagi kita semua dan juga bermanfaat bagi orang-orang di sekitar kita. Adanya ilmu adalah untuk diamalkan dan juga untuk diajarkan. Terima kasih. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Apabila ada kelebihan, pasti datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.